Kades yang jadi provokator, yang rakus akan uang, yang intoleransi, yang tidak bisa melindungi semua masyarakatnya, kadesnya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Inilah dia salah satu contoh manusia yang tidak bisa menghargai agama, Tuhan, ibadah, bahkan sama manusianya hanya karena berbeda agama saja. Dari keluarga saja yang datang, itu warga tidak pelaku-pelaku tersebut adalah otak atau aktor dari kita anggap saja kerusuhan tersebut ya. Satu itu kalau nggak salah yang nurunin salib, satu lagi yang memang provokatornya. Masih dengan ketua RT setempat. Cuman waktu itu kan Pak RT juga minta coba di videoin acaranya. Jadi saya pas videoin saya jelasin juga. Kemudian terima kasih kepada aparat keamanan yang sudah menangkap dan memproses. Kalian, ini yang paling gak saya suka dari komunitas yang inisialnya Islam ini. Mereka selalu merasa jadi korban tuh hal-hal tertentu. Padahal mereka sendiri pelakunya, lakukan pengancaman, pengerusakan segala hal seperti kelakuan monyet. Positif gitu kok malah diganggu. Ini biasanya nih oknum-oknum yang kayak gini nih yang pada mabuk banget agama nih. Yang gue yakin banget tuh kalau pemimpin yang ngomong apa aja itu pasti udah dijilat sama mereka tuh udah. Polisi yang nggak imparsial dan melanggar etika ketika bertugas nggak boleh dibiarin gitu aja. Ini emang betul kata Kiai, Depak nih kemana nih fungsinya? Kalau urusan haji cepat ya, mungkin di situ nggak tahu ya apa ada rupiahnya. Tindakan dugaan Kapolsek tersebut ya Bang. Kita sangat mengutuk ya. Saya juga Muslim, sangat tidak mendukung dan mengecam tindakan-tindakan tersebut. Akhirnya kasus perusakan villa yang ada di Cidahuk ini berujung baik, berujung manis karena para pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib, termasuk kadesnya. Kades yang jadi provokator, yang rakus akan uang, yang intoleransi, yang tidak bisa melindungi semua masyarakatnya, kadesnya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Istilah tabur tuai itu masih ada, jelek yang lu tabur, jelek juga yang lu tuai. Dan hukum karma itu masih tetap berlaku, jadi terima karma lu sekarang atas perbuatan jelek yang lu lakukan. Lu nggak pantas jadi kades, hati lu busuk. Inilah dia salah satu contoh manusia yang tidak bisa menghargai agama, Tuhan, ibadah, bahkan sama manusianya hanya karena berbeda agama saja. Gara-gara orang Cina ini sedang beribadah dan membakar dupa di dalam rumahnya, lalu bau dari dupanya tercium keluar, langsung digeruduk, langsung disamperin sama tetangganya yang beragama Islam dan cekcok terjadilah di situ. Kita seringkali mayoritas agama Islam beribadah di rumah dan mengadakan acara keagamaan. Kita seringkali menggunakan pengeras suara. Bahkan kita saat beribadah di masjid, suara toa itu sangat besar. Nah coba kalau agama lain komplain tentang hal itu, langsung kita geruduk. Di Indonesia ini kan beragam agama yang dianut. Jadi mereka punya hak yang sama dan mereka punya kewajiban juga buat menyembah Tuhan sama halnya seperti kita. Jadi kenapa kita harus merasa terganggu dengan peribadahan dari agama lain? Harus bisa hidup berdampingan antar umat beragama. Itulah baru manusia yang hebat, manusia yang cemerlang. Jangan hanya karena berbeda agama kalian membenci peribadahan dari agama lain. Jangan egois. rumah ini merupakan rumah singgah, bukan gereja. Ini adalah tempat dia istirahat dalam waktu libur. Namun dalam keadaan libur itu sendiri, dimanfaatkan kegiatan-kegiatan arisan atau pertemuan warga. Namun warga menolak dengan kegiatan-kegiatan itu sendiri, dikirain rumah ini berupa gereja. Tapi Pak Windy ini melakukan atau mengerjakan hanya sebagai tempat singgah saja. Dilakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sampaikan, arisan dan pertemuan-temuan biasa. Ya maklum, kita punya agama masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Kalau kegiatan itu sendiri suka ada pembuka dan penutup. Kalau di agama Islam juga sama, ada pembuka dan penutup dengan doa. Dan beliau pun sama. Di sini beliau menganut agama Kristen. Dan pembuka dan penutup mungkin dengan nyanyi-nyanyi berdoanya. Warga itu mendengar atau melihat dengan adanya suara yang keluar dari rumah ini. Dikirain mungkin ini gereja. Namun itu adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak rutin, tidak dijadwalkan. Hanya kurun waktu tahun 2005 hanya 3 kali. Sekali lagi hanya 3 kali. Itu pun untuk hari-hari libur aja atau hari-hari besar. Kebetulan berbarengan dengan hari-hari kita, hari-hari besar-besar kita.
Yang pertama, dari keluarga saja yang datang, itu warga tidak pro kontra, tidak menolak, karena mungkin kegiatannya yang sedikit. Yang kedua, itu Pak Widi mengundang mungkin kerabatnya dengan jumlah banyak juga gitu, sebanyak 130 orang. Itu merupakan arisan katanya komunitas. Itu dengan ada permainan-permainan yang apa sambil libur panjang. Ya tadi sampaikan, kegiatan itu sendiri tetap ada seremonialnya, berdoa, buka dan tutupnya. Mungkin dengan jumlah yang banyak, ada soundnya juga sampai keluar. Dan kasus Sukabumi, intoleransi kan sudah diproses hukum. Masalah adanya penangguhan atau jaminan dari HAM, mungkin itu hanya bagian daripada jangan sampai memicu, tapi intinya tetap hukum yang berat. Siapa saja, sehingga tidak terulang lagi hal-hal yang sifatnya yang besar menghancurkan yang kecil. Ya, jadi saya tetap mengatakan bahwa kalau satu daerah antara minoritas ribut, pasti ada satu kesenjangan, ya, berarti kesenjangan ekonomi. Harap pimpinan daerah bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, ini kan pasti ada kecemburuan sosial. Nah, kemudian terima kasih kepada aparat keamanan yang sudah menangkap dan memproses. Nah, tinggal nanti hakim bagaimana bisa hukum yang berat. Kalau yang Kristen hajar Islam, hukum yang berat. Kalau yang Islam hajar Kristen, hukum yang berat juga. Karena kita ini begitu damai dan disenangi seluruh dunia gara-gara saling menghormati damai gitu. Bayangkan kalau ribut di kampung ini pasti semua pada takut, jangan sampai terjadi kejadian Poso, kejadian Ambon, jangan sampai terjadi ulang lagi ya. Karena hal-hal yang seperti itu akan besar dampaknya. Kita akan diketahui di luar negeri nanti bahwa kita menjadi negara yang intoleransi. Tapi Bang, Kapolseknya udah dilaporkan oleh korban intoleransi ke Mabes Propam gitu, gimana Bang? Ya silakan aja, saya nggak mau mengomentari itu. Yang penting sudah selesai bagi saya, jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai dipanas-panasi lagi, nanti jadi panjang. Tapi kan sudah dilaporkan, tapi si korban merasa adanya intimidasi Bang dari pihak. Saya nggak tahu itu. Yang penting udah diganti 100 juta walaupun mereka tidak mau, tapi ada itikat baik daripada pemerintah daerah untuk mengganti rugi. Kalau masalah dia sumbangan kembali ke masjid, ya itu berarti kebaikan orang itu. Tapi ditolak Bang sumbangan. Ya, nggak usah, terserah, nggak masalah. Yang penting kan orang punya peduli. Tapi sampai mendatangi Komnas HAM kemarin, Komnas HAM merasa adanya intimidasi dari Kapolsek Bang. Sudah ditangkap, sudah dihukum, nggak usah terlalu nanti ribut lagi, nanti jadi ada yang merasa gimana gitu. Oke, semangat terus. Harapannya Bang, Bang. Harapan saya persatuan Indonesia, saling menghargai sesama agama dan antar agama. Oke Bang. Ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya? Dengar nggak tadi apa yang disebutkan oleh Ibu itu? Yang saya pikirkan sekarang itu bagaimana dengan warga saya kalau proses hukumnya dilanjutkan. Yang jadi pertanyaannya begini, ketika mereka melakukan pengerusakan di villa orang, di properti orang, mereka mikir nggak kerugian yang akan dialami oleh orang tersebut? Yang pertama kerugian secara material. Terus bagaimana dengan mental anak-anak di sana? Itu juga perlu dipikirkan Bu. Jadi jangan hanya dipikirkan bagaimana kalian, ini yang paling nggak saya suka dari komunitas yang inisialnya Islam ini. Mereka selalu merasa jadi korban tuh hal-hal tertentu. Padahal mereka sendiri pelakunya. Mereka datang ke villa orang, mereka merusak villanya, terus mereka juga ya melakukan pengancaman, pengerusakan segala hal seperti kelakuan monyet. Selanjutnya
mereka juga yang merasa jadi korban, udah merasa jadi korban, terus mereka bertanya bagaimana kehidupan keluarganya. Ya masa bodoh lah. Tapi yang paling anehnya lagi, gubernurnya malah memberikan subsidi untuk keluarga yang ditahan. Aneh. Ya seharusnya biarin aja kelaparan. Supaya mereka tahu efek dari perbuatan mereka apa. Jangan cuma mau melakukan, nggak mau menanggung akibatnya. Jadi untuk saudara seiman saya, kalau mau lihat apa itu munafik dan bagaimana bentuknya manusia-manusia munafik, lihat aja komunitas itu. Sekian, terima kasih. Kiranya kita senantiasa punya kasih seperti Yeshua, tanggalkan semua sifat-sifat munafik seperti itu. Shalom. Gue mau ngebahas kasus yang ada di desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi. Buat lo yang belum tahu, intinya ada villa pribadi yang dipakai buat anak-anak kerohanian Kristen itu buat retret. Tapi malah dirusakin fasilitasnya sama oknum dari warga di situ. Di sini sebenarnya yang mau gue bahas adalah kelakuan para oknum tersebut. Oh, salah satu yang gue baca adalah di situ mereka meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jelas-jelas lu datang ya ke tempat situ tiba-tiba ngerecokin, ngerusak fasilitas. Kagak ada tuh musyawarah mufakat tuh, kagak ada gue lihat. Dan selanjutnya di sini mereka tuh meminta untuk kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. Padahal di situ udah jelas klarifikasi dari penyelenggara retret di Cidahu Sukabumi, itu tuh bukan rumah ibadah tapi villa pribadi yang dipakai retret untuk mengisi liburan sekolah. Ya bahasanya sama aja lah kalau di umat Islam tuh kayak jatuhnya pesantren kilat. Ya sama aja bahasanya tuh kalau posisinya dibalik ya, seumpama nih ya, lu lagi pesantren kilat tiba-tiba direcokin sama oknum-oknum nih ya, gue ngomongnya oknum-oknum. Terus ngomongnya, di sini bukan tempat ibadah, jangan dialihfungsikan. Nah, maksud gue kayak, lu bayangin gitu men, lu lagi pesantren kilat aja gitu, sama aja. Intinya kan apa yang salah dari acara ini gitu loh, selama masih positif gitu kok malah diganggu. Ini biasanya nih oknum-oknum yang kayak gini nih yang pada mabuk banget agama nih, yang gue yakin banget tuh kalau pemimpin yang ngomong apa aja itu pasti udah dijilat sama mereka tuh, udah pasti bener dah, agak ada salah-salahnya. Dan ini yang paling gonge yang gue lihat di sini adalah pemilik rumah singgah di Sukabumi pakai ganti rugi 100 jutanya dari Deddy Mulyadi untuk sumbang ke masjid dan musola. Di sini gue bukan mau ngomongin soal dari sisi keagamannya ya, tapi gue pengen ngomongin dari sisi kemanusiaannya itu loh. Lu bayangin ya, yang punya tempat tinggal aja nih ya, pribadi itu dikasih uang ganti rugi aja, itu malah disumbangin lagi buat oknum-oknum, buat agama oknum-oknum tersebut, tempat ibadah oknum-oknum tersebut. Dan mungkin ini terakhir dari gue ya, gue nggak mau ngebahas panjang kali lebar lah, lu bisa cari sendiri informasinya. Intinya di sini gue mau bahas adalah bukan dari sisi keagamannya tapi dari sisi kemanusiaannya gitu loh. Lu tahu lu tinggal di Indonesia yang agamanya itu bermacam-macam gitu, tingkat toleransinya tuh kagak ada gitu loh. Lu tuh bayangin orang lagi beribadah gitu, bukan beribadah dah, lu orang lagi retret gitu ya, mengadakan ke acara kerohanian lah ya. Ini konteksnya di sini gue mau ngebahas acara rohanian Kristen gitu kan, tiba-tiba dirusuhin gitu loh. Sama aja kalau lu kayak pesantren kilat tiba-tiba dirusuhin kan kagak mau gitu loh. Terus lu mintanya kagak dihukum, masa kagak diproses hukum, kan tolol gitu loh. Lu pengennya musyawarah mufakat, lu aja datang-datang langsung ngerusuh gitu loh, langsung rusak fasilitas. Gua tanya sekarang di situ, ada nggak musyawarah sama mufakatnya itu loh? Kagak ada kan? Dan mungkin segitu aja video gua kali ini ya. Jujur gua ngebahas kasus ini bukan karena apa-apa, cuma gua sakit hati aja. Gua sebagai umat Kristiani juga melihat berita tersebut tuh jujur adalah rasa sakit hatinya di gua. Karena gua pribadi pun biarpun bukan Kristiani yang taat banget, tapi tingkat toleransi gua tuh masih tinggi gitu loh anjir. Gua pun ngeliat umat teman gua yang berbeda kepercayaan, gua tetap hargain gitu loh. Mereka mau pesantren kilat, mereka mau apa tetap gua hargain. Nah, dengan adanya berita ini itu menandakan bahwa di Indonesia sendiri tingkat toleransi itu masih rendah. Polsek Cidahu AKP Endang Slamet diduga terlibat dalam aksi intoleransi beragama. Endang diduga ikut memprovokasi pembubaran paksa kegiatan retret pelajar Kristen di sebuah villa di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada 27 Juni lalu. Dugaan keterlibatan Endang itu disampaikan kuasa hukum peserta retret Stein Siahaan dan Subadria Nuka. Menurut Nuka, bukannya menenangkan situasi, Endang justru memperkeruh keadaan. Tindakan nggak profesional Endang itu diperkuat video berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah akun @virginia saja di TikTok. Dalam video itu, Endang terekam menyatakan 2 kalimat yang dinilai provokatif dan mendukung intoleransi beragama. Atas nama undang-undang, saya dari kepolisian sektor Cidahu akan menutup tempat ini, kata Endang. Kedua, rumahnya tuh atau tidak salah ya, tapi digunakan untuk hal-hal agama yang di luar kita. Lanjutnya yang disambut tepuk tangan massa. Negaraan yang masuk di halaman 13 ya. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ya. B. Terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah. Nah ini ya. Sekarang nih ya, Pak Prabowo sama Mas Gibran ya, atau Bapak Wakil Presiden, itu salah satu kebijakannya adalah ya di dalam Asta Cita itu, ya, salah satunya adalah menjaga kerukunan umat beragama dan menghargai perbedaan. Bagaimana Anda sebagai seorang Kapolsek ya, justru memberikan sikap dan pernyataan yang tidak menghargai perbedaan agama dan tidak ya mendukung program pemerintah
Bapak Presiden Prabowo untuk saling bergandengan tangan, saling rukun, ya. Jadi Bapak ini justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah nih Pak. Ini berarti Bapak ada beberapa dugaan yang Bapak langgar ini ya. Lalu ya, etika kelembagaan yang dilarang ya. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah itu tadi. Ketentuan perundang-undangan itu termaksud ya, termaksud Undang-Undang Dasar, ya, termaksud Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya. Ketika negara wajib diperintahkan, ya, atau ketika negara secara tegas menyatakan wajib memberikan perlindungan, maka kewajiban aparatur negara atau kewajiban alat negara untuk sebagai pelaku untuk melindungi ketika ada warga negara yang dilarang untuk melakukan kegiatan ibadah yang dia yakini, yang dijamin oleh konstitusi. Nah ini Bapak bukannya melindungi, justru mendukung ya para pelaku tindak pidana untuk melakukan persekusi, melakukan pengusiran, dan juga mendukung secara kata-kata baik yang tersurat maupun tersirat dengan menyatakan bahwa rumah tidak bersalah, tapi mereka melakukan kegiatan ya ibadah agama yang di luar keyakinan kita. Luar biasa Pak Kapolsek ya. Ini Bapak banyak lupa pelanggarannya ya. Lalu menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Tentang Polri dan atau pribadi pegawai negeri pada Polri ya. Nah itu dia tuh. Oke, pelan-pelan ya, dinaikin lagi ya, bro ya. Oke, nah ini banyak sekali teman-teman. Tapi intinya terkait peraturan kode etik ya, terkait profesi etika dan disiplin ini ya, ini mengikat bagi setiap anggota Polri, baik pejabat maupun yang sifatnya merupakan pejabat umum gitu ya. Nah, tentunya ya atas laporan dari Subadria dan Stein Sihaan hari ini di SPKT ataupun di Divisi Mabes Polri ya, kita berharap bahwa apa yang saya bacakan tadi nanti bisa menjadi bahan ya untuk kajian dan juga bahan pemeriksaan untuk segera dapat ditindaklanjuti. Nanti pelapor dipanggil untuk konfirmasi dan juga dimintai keterangan, lalu memperbanyak atau menambahkan bukti-bukti pendukung. Selanjutnya kita berharap bahwa Kapolsek Cidahu ini dapat dipanggil, diperiksa, dan di sidang etik gitu ya. Dan kalau memang terbukti bersalah, silakan keleluasan dan juga kewenangan Polri untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas perbuatan dari Polsek ya atau Kapolsek Cidahu Bapak AKP Slamet. Karena jangan sampai nanti masyarakat ini ya melihat bahwa ada pengabaian atau ada ketidaktegasan yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap hal-hal yang sudah nyata, yang dilakukan, yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Kapolsek Cidahu gitu loh. Kalau hal ini dibiarkan tanpa adanya proses hukum atau proses etik, saya khawatir ya kepercayaan masyarakat nanti kepada kepolisian akan menurun atau mungkin setidak-tidaknya tidak akan naik gitu ya. Sehingga yang sulit nanti adalah kepolisian Republik Indonesia. Karena kenapa? Ketika masyarakat tidak percaya sama polisi, ketika polisi melakukan penegakan hukum atau mensosialisasikan suatu kebijakan, itu penerimaannya akan kecil gitu atau resistensinya besar. Nah, kita kan khususnya saya ya masih mempercayai bahwa tanpa kepolisian ya negara kita ini akan chaos. Karena saya ini yang sangat mengamini apa yang disampaikan oleh salah satu filosof Yunani ya. Yang dia sampaikan adalah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesama. Nah, kalau tidak ada yang menjaga ketertiban umum, tentunya karena pada dasarnya kita ini semua adalah serigala yang bisa memangsa sesama, akan ada main hakim sendiri ataupun akan ada hal-hal yang sifatnya chaos kalau tidak ada yang maintain atau tidak ada yang menegakkan hukum. Nah, saya salah satu yang masih percaya bahwa polisi itu ya
tidak boleh dibubarkan. Nggak boleh. Kalau polisi dibubarkan, ya sama aja kita bilang negara ini dibiarkan untuk chaos gitu ya. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ini menjadi informasi bagi kita. Nah teman-teman, mari kita tetap mengawal kasus ini teman-teman ya, di mana sudah berbagai pihak mengomentari atau sudah mengkritik peristiwa yang terjadi di Sukabumi, di mana ada sekelompok warga teman-teman ya yang melakukan pengerusakan terhadap villa yang dimana digunakan sebagai tempat ibadah, retreat anak remaja, dan kemudian juga salib itu diturunkan paksa dan kemudian salib itu digunakan untuk memecahkan kaca. Nah teman-teman, yang terlibat di sini bukanlah hanya warga saja, tetapi ada dalang di balik peristiwa itu yang diduga ada oknum Kapolsek yang sudah dilaporkan ke Mabes Polri, ke Propamnya, dan kemudian ada juga Ketua RT. Bahkan informasi terbaru ini teman-teman, ada diduga istri dari Ketua RT tersebut itu sudah terlibat dalam memprovokasi warga, bahkan mengajak. Nah teman-teman, di mana di beberapa waktu yang lalu mereka mendatangi KDM ya sebagai Gubernur Jawa Barat, kemudian mereka memohon supaya suami mereka itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau sudah ditahan supaya segera dibebaskan dengan alasan begini begitu teman-teman ya. Nah ternyata istri dari oknum RT, salah satu RT, itu ternyata terlibat dan kemudian itu sudah akan segera diproses teman-teman ya. Nah harapan kita teman-teman dan juga harapan di berbagai pihak, baik itu yang Kristen maupun juga tokoh-tokoh dari saudara kita Islam, itu meminta kepada pihak penegak hukum supaya hukum ditegakkan atau lebih tegas tindakan aparat untuk memproses mereka-mereka yang terlibat ini, baik yang pelakunya maupun dalang atau provokatornya, supaya diproses secara hukum dengan tegas dan adil dan transparan teman-teman ya. Dan itulah gunanya kita untuk tetap menyuarakan teman-teman, supaya keadilan itu benar-benar ditegakkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, inilah yang perlu kita doakan untuk terus kita bersatu, bukan hanya karena kita berbeda kemudian kita berantem, bertengkar, kemudian kita saling membenci, saling tidak menghargai. Justru karena kita berbeda itu, mari kita tetap menjaga kesatuan, mari kita tetap menjaga keharmonisan. Nah teman-teman, kalau lihat atau sudah menonton sampai akhir video tadi, di mana ada seorang advokat di situ, pengacara Martin Lucas ya, Simanjuntak, dia menguraikan pelanggaran-pelanggaran dari oknum polsek tersebut atau kapolsek tersebut, yang dimana ada beberapa kebijakan dari presiden dia sudah langgar teman-teman, dan seharusnya ini benar-benar diproses oknum tersebut, sekalipun ada atasan dari kapolsek itu atau yang dari Kapolres itu mencoba mengklarifikasi dan mencoba menyederhanakan peristiwa tersebut bahwa itu murni pengerusakan. Nah teman-teman, kalau kita menganalisis teman-teman ya, atau kita analisa peristiwa yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di Sukabumi, tepatnya di Cidahu ya, sebenarnya mereka bukan hanya melakukan pengerusakan, tetapi juga melakukan penistaan agama, di mana lambang atau simbol agama kekristenan itu diturunkan secara paksa. Nah teman-teman, dan yang kedua, mereka merampas hak sebagai warga negara Indonesia, di mana kita sebenarnya punya hak untuk beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Nah teman-teman, soal izin atau soal tidak diizinkan sebenarnya itu tidak masalah, karena memang izin atau SKB 2 Menteri itu berlaku pada gedung yang dibangun secara permanen dan digunakan secara permanen sebagai tempat peribadatan. Nah teman-teman, kalau kita hanya berdoa, beribadah, dan kemudian hanya seperti retreat, itu nggak perlu izin
izin, karena di mana-mana kita bisa berdoa. Masa kita nanti bisa berdoa di kamar kita sendiri harus minta izin kepada mereka? Kan tidak demikian. Karena kita punya hak, teman-teman ya. Karena SKB 2 Menteri itu berlakunya kepada gedung gereja yang dipakai secara permanen sebagai rumah ibadah. Nah, teman-teman, sama halnya seperti mereka ketika mereka melakukan pengajian di rumah-rumah atau di musola atau di manalah itu, teman-teman ya. Itu sebenarnya nggak perlu pakai izin. Sama halnya, sebenarnya kita memiliki hak yang sama seperti mereka. Nah, teman-teman, tetapi karena mereka begitu takutnya kepada kaum minoritas, ya maka yang terjadi itu, apalagi ada dalangnya, ada provokatornya, teman-teman ya, yang mungkin sentimen dengan kekristenan. Nah, teman-teman, kiranya pihak penegak hukum dan juga pemerintah ini benar-benar memberi perhatian dan menangani masalah ini secara profesional supaya jangan terjadi lagi peristiwa yang sama. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.